Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Siap, mana dia? Oke. Sukses. Acara dilanjutkan dengan prosesi Majelis Dewan Pimpinan Pusat PRI Federasi Advokat Republik Indonesia. Izin aja ya. Menyanyikan Mas Ferrari. Hadirin dimohon duduk kembali. Federasi Advokat Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Polres Tambunan SHMH selaku Sekretaris Jenderal DPP
Ferrari. Yang saya hormati Bapak Dr. Rolas Budiman Sitijat, SHMH, selaku Wakil Ketua DPP Ferrari. Yang saya hormati Bapak Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti, SHSEMH, selaku Wakil Ketua DPP Ferrari. Yang saya hormati Ibu Nevi Aristiawati, SHMH, selaku Dewan Pengawas. Yang saya hormati Bapak Hermawan Naulah, STSHMH, selaku Wakil Ketua DPD Ferrari Jawa Tengah. Yang saya hormati Dr. Hendra Wijaya, STSHMH, selaku Ketua DPC Ferrari Kota Semarang. Dan yang saya hormati para tamu undangan DPC Ferrari se-Jawa Tengah dan juga para advokat yang baru saja disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang dan keluarga yang besertanya. Terima kasih sekali atas hadirnya para hadirin, atas kesempatannya dalam acara pada hari ini, yaitu pengangkatan dan pelantikan advokat Ferrari Federasi Advokat Republik Indonesia. Saya selaku Ketua Panitia dan juga Panitia Pusat mohon maaf atas segala kekurangan yang masih kurang di sana sini. Semoga di acara yang akan datang bisa terselenggara dengan baik dan lancar, lebih baik dari acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, baik itu tempat, hidangan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang hari ini terselenggara atas seluruh peran serta, baik itu dari peserta, dari DPP, dari DPC Kota Semarang, dan juga dari DPC-DPC se-Jawa Tengah. Tanpa dari kerjasama kita semua, tentu acara ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawahannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa tetap bersemangat untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Karena selain daripada acara hari ini juga ada pelantikan untuk DPD Ferrari Jawa Tengah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, saya mau bagikan gel-gel agar situasi pada siang hari ini bisa tambah bersemangat. Walaupun bulan Ramadan tidak ada alasan menjawabnya dengan lemes. Siap ya? Ferrari! Mohon maaf saya ulangi. Siapa kita? Ferrari! Siapa kita? Ferrari! Ferrari! Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Reza Nur Mahari, Esa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu
yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah dan rahmat-Mu untuk kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan dan profesi kami, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada hari ini serta kecerdasannya dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lana inna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah acara puncak pengangkatan Advokat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia yang kita nanti-nantikan. Untuk itu, acara kami serahkan kepada Ketua Majelis Dewan Pimpinan Pusat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, untuk membuka sidang terbuka pengangkatan dan pelantikan Advokat Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah tahun 2023. Bapak Dr. Yuris Dr. MP Haji Teguh Samudra, SH, MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu meridhoi dan memberkati kita semuanya. Amin. Yang saya banggakan, rekan-rekan advokat Ferrari, wabil khusus para undangan yang bersyukur hari ini kita kedatangan tamu yang amat terpelajar, Ketua DPD Ferrari Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau ikut hadir karena hari esok akan mengadakan acara yang sama. Mudah-mudahan acaranya akan membawa inspirasi dan memberikan motivasi kepada beliau. Terima kasih. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan April tahun 2023, bertempat di Hotel Metro Parkview, lantai 2, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 sampai 4, Kauman, Kecamatan Semarang, Jawa Tengah. Kami, Majelis Dewan Pimpinan Pusat Ferrari, saya, Dr. Yuris Dr. Manajemen Haji Teguh Samudra, SHMH, Ketua Umum Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPW Ferrari, Bapak Oles Tambunan, SHMH, sebelah kiri saya, Dewan Pengawas DPP Ferrari, Ibu Nevi Elsyawati, SHMH, kandidat doktor, Bapak Ketua DPC Ferrari Kota Semarang, Dr. Hendra Wijaya, SD, SHMH. Sebelah kanan saya yang amat terpelajar, Dr. Rolas Budiman Sitinja, SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Ferrari. Sebelahnya Bapak Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti, SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Ferrari. Yang paling kanan ujung
adalah Wakil Ketua DPD Ferrari Jawa Tengah, Bapak Hermawan Allah ST SH MH Kandidat Doktor, menyatakan sidang pengangkatan advokat Ferrari di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah dibuka dan terbuka untuk umum. Kami persilakan rekan sejawat Bapak Polres Tambunan SHMA, Sekretaris Jenderal DPD Ferrari, untuk membacakan surat keputusan pengangkatan advokat dan nama-nama yang disebut satu persatu maju ke depan, menempati tempat yang telah disediakan berurutan menyamping kanan dan membentuk lajur baris ke belakang dimulai dari kiri. Kami persilakan. Bahwa saya akan memegang teguh dan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ferrari maupun peraturan-peraturan organisasi serta segala keputusan dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ferrari. Serta akan melaksanakan demikian fakta integritas ini saya buat dan nyatakan secara bersama-sama dengan sebenar-benarnya untuk menjaga nama baik diri saya sebagai advokat maupun anggota organisasi advokat Ferrari. Atas kemauan saya bersama, apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar atau saya melanggar isi surat pernyataan ini, maka saya bersedia dan siap menerima segala konsekuensinya dari Dewan Pimpinan Pusat Ferrari dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semarang, tanggal 11 April tahun 2023. Saya yang menyatakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dihayati semuanya pernyataan itu ya. Siap. Terima kasih. Kami mohon majelis untuk duduk kembali. Sidang majelis DPP Ferrari dengan agenda pengangkatan advokat Ferrari di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan selesai dan ditutup. Saudara-saudara, rekan sejawat masih mau berdiri atau duduk di tempat? Kami silakan duduk di tempat. Oke. Tunggu dulu Gary. Sudah tertib duduknya? Sudah merasa cukup atau belum? Sudah, yang sudah pulang. Sudah tidak mendapat surat keputusannya dan tidak akan mendapat kartu tanda anggotanya. Saudara tidak akan bisa beracara. Ingin mana? Ingin tetap di sini atau mau pulang? Tetap di sini. Pulangnya nanti. Betul nih. Betul. Di sini sama penerima KTA. Baik.
Sekarang saatnya rekan-rekan sejawat untuk mencermati apa yang akan disampaikan oleh senior rekan-rekan. Bagaimana dalam menjalankan profesi yang profesional religius. Tidak boleh mulai detik ini rekan sudah menjadi aparat penegak hukum berbuat sesuka-sukanya, tidak taat hukum, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, untuk membekali rekan-rekan, kami mohon perkenan rekan sejawat yang amat terpelajar, Bapak Dr. Rolas Budiman Sitinja SHMH, Wakil Ketua Umum PP Firari, untuk memberikan petuahnya kepada rekan-rekan yang berdilatih. Kiranya berkenan untuk tampil di podium. Terima kasih. Buat kita semuanya. Ini untuk kedua kali saya melakukan pelantikan di sini, menghadiri pelantikan. Ya, entah kenapa kalau Jawa Tengah bikin jadwal selalu saya bisa. Ya, kemarin Medan saya tidak bisa, beberapa saya tidak bisa. Entah kenapa. Saya masuk Jawa Tengah ini tahun 2000 saya sudah bersidang di PN Jawa Tengah, di PN Semarang maksud saya. Saya ada beberapa, bukan menggurui, hanya membagikan ilmu aja. Oh ya, nama saya Rolas. Wong Jawa ngomong iki adiknya itu Lulas. Iya, benar cocok. Ya, Rolas Budiman Sitinja. Ya. Sedikit introduce. Saya sebagai pengacara sudah kira-kira 20 tahun lebih. Saya sekarang sebagai komisioner di Lembaga Perlindungan Konsumen, langsung di bawah Presiden. Ya, sampai hari ini saya masih dapat gaji dari Presiden sebagai advice, sebagai penasehat tentang hukum perlindungan konsumen. Kemarin rekan Walden, silakan berdiri, bro. Dia kemarin undang saya di PN sini, di penyidik di Polda sini, thank you, itu sebagai ahli dalam hukum perlindungan konsumen. Jika negara bicara tentang narkoba, ada BNN. Bicara tentang korupsi, ada KPK. Bicara tentang konsumen, ada Badan Perlindungan Konsumen. Kira-kira begitu latar belakangnya. Tadi saya lihat ada 30 orang berdiri, rekan-rekan saya. Di 30 orang berdiri itu 10-20% yang fresh graduate, 70-80% yang sudah mungkin pernah bekerja, pernah di mana, dan atau sudah pernah punya pengalaman pekerjaan. Untuk jadi pengacara itu, buat saya pengacara itu bukan pekerjaan. Sekali lagi saya katakan, pengacara itu buat saya bukan pekerjaan. Tetapi pengacara itu buat saya adalah panggilan. It's my call, not my job. Bedanya apa? Bedanya sederhana. Sejak saya punya kantor, 12 tahun saya berkantor sendiri, hampir 70% perkara di kantor saya itu pro deo, pro bono, gak pernah saya menolak klien. Bahkan saya subsidi. Saudara bisa bayangkan? Hampir 12 tahun, karyawan saya ada kira-kira 20 orang lah kurang lebih. Hanya dari 30% yang ada duitnya bisa menghidupin kantor. Bahkan alhamdulillah ya pas-pasan ya, pas mau keluar negeri bisa, pas mau di rumah bisa, pas mau ganti mobil bisa, pas mau itu bisa. Itu testimoni saya. Ya, cuma satu kuncinya kalau Anda mau jadi pengacara sukses. Saya nggak bilang saya sukses ya enggak, tapi mungkin dari yang dilantik ini di dunia pengacara mungkin kita lebih duluan. Hanya satu kuncinya, jujur, jangan jadi pengkhianat. Saudara tahu uang itu, setannya itu tanggung itu ada 1000. Ya, setannya duit itu ada 1000. Ya, mungkin bagi Prof. Tutu yang sudah lebih berpengalaman dari kita ya. Jadi kalau saudara belum pernah dibeli sama lawan, saudara itu belum jadi pengacara.
Tapi jika kau keluar sebagai pemenang, ketika dibayarin sama lawan, Anda bisa lepas dari situ. Welcome to the jungle. Ya. Yang kedua, yang berikutnya buat anak-anak muda, cuma saya 10% atau buat semuanya. Satu, nasihat saya, please jadi pengacara itu ambil satu bidang aja. Jangan semua hantam promo. Ya kelihatan, mohon maaf, ini pengacara kita ngomong lugas ya. Kelihatan ininya dikit gitu loh. Ya, salah satu hobi saya itu belajar. Guru saya Pak Teguh. Saya kurator, saya advokat, saya konsultan haki, bersertifikat semua itu. Ya, saya mediator, bersertifikat semua itu. Faktanya di lapangan, mohon maaf nih, gak kepake juga. Di mana-mana saya main di hukum perlindungan konsumen dan pidana, perlindungan konsumen dan pidana. Kira-kira maksud saya fokus. Suatu ketika saya bersidang di Tangerang Selatan, di situ tempat sidang para artis-artis bercerai, ya pengadilan agama. Di saudara di Tangerang Selatan, pengadilan agamanya pasti banyak artis-artis bercerai. Ada seorang junior, ya saya kenal baik dengan dia. Dia bilang begini, halo Bang Rolas, bla 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 bla, kira-kira begitu. Habis sidang, dia kasih kartu namanya ke saya. Saya kaget, sampai saya mau lompat, mata saya mau keluar. Di dalam kartu namanya dia, kalau kartu nama kita kan macam-macam tuh, Dr. Rolas Dimas Ninja, SH, bla 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 bla, kira-kira itu yang pelakatnya. Dia enggak, namanya, saya nggak mau sebutin, namanya SH. Di bawahnya tulisannya lebih besar dari namanya, spesialis pengadilan agama. Nah, kawan kan, benar. Spesialis pengadilan agama, dia yang itu cerai, waris dan lain-lain. Dan dia tidak mau pegang perkara apapun. Saya penasaran, ini orang nggak malu ya, batin saya. Kan kalau kayak kita kan, Bang Rolas mau kemana? Ke Pekanbaru, sidang apa? Korupsi, KPK, perkaranya berapa? 500 miliar. Wow, kira-kira gitu ya. Ada kebanggaan, naik pesawat di depan terus, kira-kira begitu. Dibayar soalnya. Nah, terus sidang minggu depannya lagi ketemu lagi sama dia. Tapi memang pengadilan agama itu ketemu sama dia, kira-kira begitu. Saya penasaran. Terus dia undang saya, Bang, ya, mau gak abang berkenan gak ke rumah saya? Kita kan sidangnya selesai nih Bang ya. Berkenan gak ke rumah saya, kita makan siang di rumah? Cocok, saya pikir. Padahal saya mau tahu siapa kawan ini. Saya main ke rumahnya, saya makin kaget lagi. Saya pikir tanah 1000 meter rumah saya sudah hebat banget, dia 3000 meter tanahnya. Wow, ada kebun, ada ini, ada rumah. Terus dilayani makan, ada beberapa pembantu dilayani makan. Saya lihat istrinya, terus saya bisikin ke dia, bro, istri kamu kerjanya apa? Sorry, bukannya ini. Nggak ada Bang, ngurus anak aja. Umur kira-kira 40-an. Begitu ya dia. Akhirnya kami ngopi lah. Terus dia bilang begini, Bang, saya tahu dari tadi mata abang kayaknya bertanya-tanya, kok saya bisa hidup seperti ini, padahal di kartu nama saya spesialis perceraian. Dan memang iya Bang, saya tidak terima perkara lain, kecuali perkara perceraian. Artinya, ini orang bisa fokus, dia fokus ke perceraian, dia sukses. Daripada kayak pengacara yang lain banyak gaya. Asal telepon so sibuk, mau eksekusi, mau ini, mau itu, kartu kredit nunggak. Ya, itu benar-benar. Ada satu lagi contoh, ya. Guru saya di konsultan haki, namanya Dr. Surya Musito. Dr. Surya Musito ini, mohon maaf saya deskripsikan. Ini guru saya sebagai konsultan haki kekayaan intelektual, betul-betul proper right. Surya Musito tidak pernah mau mengambil SH. Surya Musito tidak pernah mau jadi pengacara, konsultan haki. Saya bilang sama dia, Pak nggak tanggung. Padahal kan kalau Bapak mau sidang masalah haki, pakai merek dan lain-lain, Bapak untuk pengacara. Dia bilang saya nggak mau loh. Why? Supaya saya bisa fokus. Dalam saya aneh nih orangnya gitu loh. Padahal saya jadi siswanya tuh, kira-kira 2008, tahun 2008. Oke, suatu ketika setelah saya selesai sebagai konsultan hakim, 3 tahun kemudian laporan-laporan lah klien kami kira-kira begitu. Sehingga cerita diundanglah saya ke kantornya. Sampai saya di kantornya, lagi-lagi saya mau copot jantung saya.
Kantornya di depan Pondok Indah, ada building di situ. Kantornya dia bukan cuma satu kotak, 2 lantai, lantai 8, lantai 9, semua kantor Suryo Musito. Dan yang lebih gilanya lagi, 30% anak buahnya dia bule. Wah, ini nggak jadi pengacara, hanya konsultan hakim, dia fokus di situ. Fokus. Jadi dari 2 orang ini saya banyak belajar. Ternyata kalau kita fokus, kita bisa sukses. Gak usah silau sama yang lain. Wah, dia pegang ini, wah, gak usah. Udahlah, ada 10 pengacara, 11 banyak gaya. Serius, ya. Ya sebenarnya ada 10 pengacara, 11 banyak gaya. Mungkin saya bisa bilang begitu karena saya sudah 20 tahun jadi pengacara, 20 tahun lebih. Jadi saya mungkin punya hak begitu ya. Walaupun gak semua. Ya, jangan terkesima sama gaya, penting fokus. Maksud saya kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang baru, please fokus aja. Ambil di bidang mana aja. Saya percaya kamu akan bisa berhasil di situ. Sudah tidak zamannya lagi pengacara bisa ngerjain semua dengan zaman. Karena at the end, pada akhirnya kamu akan dikenal melalui karyamu. Kamu akan dikenal orang melalui karyamu. Ya, berkarya kan. Pokoknya kamu harus fokus sama. Lakukan apa aja gitu. Pokoknya satu bidang aja. Saya akhirnya menyesal juga sih ya. Jadi kurator, jadi mediator, konsultan hakim, macam-macam deh, dokter lagi, ya, saya pokoknya macam-macam deh kira-kira begitu. Ternyata kalau Anda bagus, Anda bisa berhasil. Dari 2 orang contoh ini, saya banyak belajar. Saudara berani nggak kayak sahabat saya tangan itu? Nama Anda, nama Dr. Rolas Ninjak, yang lain-lain nggak ada dalam kurung spesialis pengadilan agama. Ya, lucu, saya aja gak lucu. Ini udah gila kali ini. Padahal pas saya ke rumahnya, ternyata hidupnya bisa sejahtera. Sekarang kita mau cari apa? Mau cari kesejahteraan atau mau cari nama, mau hebat-hebatan? Ya, oke, itu aja dari saya. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman semua yang rekan-rekan yang baru, ya khususnya yang anak-anak muda ya. Walaupun kepada yang saya juga bisa berlaku, please fokus satu hal. Percayalah, rezeki itu akan ada. Rezeki itu gak bisa diganti. Kalau Tuhan sudah tetapkan kepada Anda sebuah rezeki, gak akan bisa ada siapapun yang menghalangi. Ya kalau memang bukan hak Anda juga gak akan bisa bawa itu pulang. Sekali lagi saya katakan, saya buka kantor sendiri 12 tahun lebih, 70% selama 12 tahun. Perkara saya itu pro deo pro bono. Hanya 30% yang menghidupi hampir 20 karyawan saya. Anak saya sudah sarjana. Sebentar depan dia akan ngambil LM di Belanda dari UGM, adiknya di UI. Saya nggak pernah ngutang bayar sekolah mereka, hanya dari 30. Dan karyawan saya naik gaji terus setiap tahun. Ya, poin saya adalah buat saya pengacara itu bukan pekerjaan, that's my calling, itu panggilan hidup saya. Saya hanya mau mengingatkan bagi yang baru, kalau pengacara ini buat Anda hanya sambil-sambilan, hati-hati, nanti Anda jatuh dalam dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sudah mendapat materi satu pegangan dalam dunia profesi, walaupun belum melangkah ke dunia peradilan. Satu lagi, saya mohon berkenan sejawat saya, Pak Sekjen, untuk menyampaikan materi bagaimana bersikap dalam berprofesi dan dunia profesi, karena beliau aktivis sejak lama bersama-sama dengan saya. Kami silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Kalau sudah perintah dari ketum, mesti kita ikuti sesuai arahan ya. Itu untuk tujuan kebaikan. Tadi sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh rekan sejawat yang amat terpelajar waktu itu Dr. Rolas Budiman Sitijak
Tapi ketum menyampaikan, sekjen juga harus menyampaikan kepada kesempatan ini. Baiklah, kepada semuanya, pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada rekan-rekan sejawat yang baru diangkat dan tadi pagi juga sudah diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Saya pengalaman sebenarnya tidak terlalu banyak di dalam hal menjalankan profesi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi sesuai tadi sampaian juga dari ketum, ini kebetulan latar belakang saya juga adalah di organisasi. Dari mulai adanya lembaga bantuan hukum, saya dulu direkturnya, kebetulan beliau dulu sama-sama dengan ketua DPD Yogyakarta, sama-sama kami di LBH Kadin. Kemudian yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di sini hanya ingin menyampaikan bagaimana kita tentu kalau profesi advokat akan menjalankan profesinya dengan baik secara profesional dan juga sesuai dengan moto kita religius. Tentu ada hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi ini, terutama menyangkut hubungan antara kita dengan klien. Tentu itu harus dijaga. Kepercayaan yang diberikan kepada klien kepada kita harus betul-betul dijaga dan dilaksanakan segala upayanya dengan bagus, tentu dengan ketentuan dan aturan yang ada. Jadi jangan sekali-sekali seperti yang disampaikan itu oleh Ketua Ketum tadi, ini adalah bagian daripada officium nobile, kejujuran kita terhadap klien dalam menangani secara maksimal apa yang menjadi kewajiban kita dalam memberikan pelayanan hukum atau pemberian kuasa. Juga kedua, kita harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan aparat penegak hukum lainnya. Tentunya walaupun berbeda kita dari sudut posisi masing-masing, kita tetap harus elegan dan menjaga hubungan yang bagus kepada aparat penegak hukum lainnya. Tetapi dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan buat klien kita dan hukum itu sendiri. Kemudian hubungan kita juga dengan masyarakat akan diuji pada saat kita melaksanakan profesi, bagaimana kita nanti secara profesionalisme menjalankan profesi itu sendiri. Saya yakin, karena saya lihat selama ini pun advokat perari dari Jawa Tengah terus maju dari yang lain. Jadi saya yakin rekan-rekan juga di sini akan menjadi sangat maju jika tentu saling memberikan kerjasama. Terutama harapan saya, bagaimana hubungan antara studi organisasi, antara DPD, antara DPC, antara DPD dan kemudian ke DPP. Karena kerjasama yang baik, terutama kalau tadi Pak Rolos menyampaikan, kalau secara pribadi mandiri, kalau saran saya, kalau ada perkara juga boleh berbagi kepada teman. Mari kita saling berbagi, karena mungkin kalau makin banyak ada tim dibanding dengan 1-2 orang, itu penanganan bisa lebih maksimal dalam suatu perkara case yang tertentu. Sehingga diharapkan, saya berharap juga kiranya teman-teman rekan-rekan sejawat bisa saling bekerja sama. Jadi kalaupun istilahnya berbagi pekerjaan, kalau ada rezeki, rekan sejawat juga boleh saling berbagi. Itu harapan saya. Tapi terutama diharapkan kiranya kita saling besarkanlah organisasi Ferrari kita ini. Jangan tercela seperti yang tadi sudah banyak sebenarnya pada saat pengangkatan, pada saat membacakan surat pernyataan,
dan fakta integritas sudah termuat di dalamnya, terkandung di dalamnya bagaimana seorang advokat itu dalam menjalankan profesi. Jadi sekali lagi saya yakin dan percaya sukseslah buat rekan-rekan semua dan juga keluarga yang mendampingi rekan-rekan yang diangkat pada hari ini. Demikianlah kurang lebih sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Sudah didengarkan tadi? Dicermati jelas, tahu ya, dipahami benar dan dengan profesi. Saatnya rekan jawab Ketua DPC Ferrari Kota Semarang yang amat terpelajar Dr. Hendra ST SH.MH bersama Dewan Pengawas untuk memanggil satu persatu yang baru saja di atas pihak advokat menerima surat keputusan pengangkatan sebagai advokat dari DPP Ferrari dan dikalungkan kartu tanda advokatnya. Jadi bukan dia harus buka gitu. Gimana? Apa habis buka aja? Ya. Mau sekarang apa nanti? Sekarang. Saya tanyanya ke sana beserta kok. Mau sekarang atau nanti? Atau nggak usah dikasihkan? Sekarang ya? Kalau sekarang. Kami silakan. Terima kasih. Kami akan panggil satu persatu untuk maju ke depan untuk menerima surat keputusan pengangkatan advokat. Satu, Cahya Farida Ayuwandita SH. Dua, Cipta Waluyo SH. Sudah 25 tahun ya? Ya bersyukurlah kita. Dua, Cipta Waluyo SH. Tiga, Suryanto Danajaya SH. Tiga, Kristanto Budinata SH. Empat, Heliman Mustamir SH. Lima, Mujiono SH. Lima, tujuh, Batia Radhi Prakoso SH. Delapan, Tri Krisnawati SH. Sembilan, Agung Santoso SH. Sepuluh, Sulastri SH. Sebelas, Mukiman SH.
Bambang Priyono SH. 13 Rizal Saputra SH. 14 Heni Diana Rani SMH. 15 Agus Setiawardoyo SH. 16 Nurita Hayati SH. 17 Siprianus Jayantu SH. 18 Engkus Kusnandar SH. 19 Wibowo Pujiatno SH. 20 Arwani SAG SLH. 21 Pradento Bayu Putra SH. 22 Sarjono SPD SH. 23 Puji Utomo SH. 24 Alit Erika Asmarani SH. 25 Muhammad Saiful Arifin SH. 26 Kubensi SH. 27 Iksan Maulana SH. 28 Ida Maulida Istiqomah SH. 29 Sumoto SH. 30 Ahmad Saifullah SH. 'Terima kasih. Selesai.
Oleh karena sidang telah selesai dan tadi sudah ditutup, majelis dimohon untuk sekjen ngomong, ketum ngasih sambutan buat apa? Gitu. Saudara perlu sambutan saya nggak? Perlu? Ngasih. Ini Pak Sekjen juga ngerjain saya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jawab, tidak saja hanya yang baru diangkat tadi, tetapi semua yang hadir di sini. Sekarang rekan-rekan advokat adalah aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum masih punya prinsip dan punya sikap. Bagaimana menghargai diri sendiri. Rekan-rekan mau dihargai. Yang kedua, religius. Nggak usah suka sok-sokan, baru jadi advokat, baru jadi pengurus organisasi advokat sudah sombong. Masih ada yang lebih hebat. Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT lebih hebat daripada kita. Karena selalu berdoa, mau bekerja berdoa, mau melangkah ke pengadilan berdoa. Setiap langkah yang ingin kita mulai kita selalu berdoa. Setelah selesai kita berucap syukur, alhamdulillah. Apa yang kita mulai dalam yang profesi selalu bersyukur. Jangan sekali-sekali mengeluh. Advokat tidak boleh mengeluh. Kalau mau mengeluh, jangan jadi advokat. Semuanya kita syukuri. Membela orang tidak mampu, orang tidak punya duit, tidak membayar kita bukan sesuatu yang dosa, tapi wajib. Niatkan kita mengamalkan ilmu kita. Dari orang yang kita bantu, kita tidak mendapatkan uang tidak apa-apa, tapi kita dapat berkahnya. Bisa, kalau kebiasaan saya, jika orang tidak mampu, tidak apa-apa, nggak usah dibayar. Kalau perusahaan membayari klien kita apa yang umpan dari mereka kita, doa dari mereka yang teraniaya. Jadi cukup doakan saja, saya sukses dunia dan akhirat. Sederhana, tetapi masih bertahan dengan pola-pola seperti itu sampai 43 tahun menjalankan profesi advokat. Dan bersyukur saya bertetangga dengan Pak Wakil Ketua Umum kantornya, walaupun saya ya cuma putih-putih saja, tradisional gitu, tidak seperti tempat Pak Waketum ini semua serba modern ya, kayaknya kita tradisional. Tetapi itulah kultur saya sebagai orang desa, ngamalkan ilmu, menolong sesama untuk kemaslahatan bersama. Itu yang paling pokok, apalagi di daerah-daerah ya. Di kota-kota kecil, kalau tidak punya prinsip perjuangan penegakan hukum itu harus punya tekad. Saat membela, jangan takut. Jangan takut dengan preman, jangan takut dengan polisi, jangan takut dengan tentara, jaksa atau hakim. Kalau kita berani, mereka niscaya akan takut dengan kita. Sudah jelas? Kemudian nanti saya jadi advokat, membela yang serius. Gak boleh membela asal-asalan. Waton dapat duit, gak ada duit itu, gak ada maknanya. Nanti rekan-rekan akan mengalami duit itu gak apa-apanya, bukan apa-apanya. Gak butuh duit, sampai jamuran duit kita gak butuh. Padahal punya. Kenapa? Kita butuhnya apa? Amal kebaikan, menolong sesama sebagai manusia. Itulah kebahagiaan yang paling suci. Berani nggak seperti itu? Berani. Belum berani ya? Berani lah. Nasib Anda nanti akan terukur dari niat seperti itu. Kalau nggak berani, Anda tidak akan sukses. Sudah jelas? Membela buruh. Buruh mana punya ongkos? Bisa berangkat ke kantor kita, bagus. Sehingga saat jam makan, harus kita jam makan. Jam pulang kita ongkosi. Kita pas-pasan, semampunya kita bantu mereka. Itu ciri khas pejuang keadilan. Karena latar belakang saya dari LBH dulu. Jadi Bang Buyo, Yati Amin, Soekarjo Atmojo, itu yang menggurui saya untuk saya bisa seperti ini. Tetapi kita hidup penuh kebahagiaan.
dan siapapun juga kita lawan. Saya memang nggak bisa berperkara setiap lain mencari harta, tetapi saya berperkara adalah memuaskan kepentingan klien kita. Bapak Ibu tahu, bisa searching, nggak ada perkara saya tidak bermuatan politis. Membela perkara politik tidak ada duitnya, tetapi kepuasan klien yang sangat diutamakan. Kenapa bisa hidup? Itu urusan Tuhan, karena kita percaya Tuhan. Percaya dengan Tuhan? Ya. Benar. Ya. Sanggup percaya dengan Tuhan? Bagus, seperti itu. Insya Allah sukses ya. Jadi jangan sekali-sekali mengabaikan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian sekarang sudah jadi advokat yang menjawab. Jika nggak suka dengan Ferrari, baik peraturan organisasi, kebijakan sini, silakan keluar dari Ferrari. Saya tidak akan ganduli dengan senang hati. Kenapa? Merepotkan kami jika Anda tidak taat kepada organisasi. Jadi besok nggak suka silakan ngajukan diri. Ya, kami sangat berterima kasih sekali. Tetapi jika di Ferrari, jangan sekali menguji kami. Kami sabar. Saya memperhatikan, mencermati, kan seorang desa mau melihat kelakuan orang seperti apa. Tapi begitu melangkah, melunjak, merusak organisasi, merugikan teman-teman lainnya, saudara harus berhadapan dengan saya. Berhadapan saya bukan saja tantang kita berantem, enggak. Apa yang saya gunakan? Ketentuan hukum yang berlaku. Contoh, saya mendapat informasi ada beberapa rekan di Jawa Tengah masuk ke organisasi lain. Saya minta konfirmasi dalam terbuka, dalam grup-grup WhatsApp. Ini kenapa masih di sini? Ada yang menjawab, oh tidak benar. Kalau tidak benar harus melakukan klarifikasi bahwa tidak benar buat pernyataan. Ada yang menyatakan benar, kami tidak sudi Anda ada di sini. Silakan mengundurkan diri. Ya. Jadi, bahasa kampungnya itu cekak awas gitu. Nggak suka silakan, ngapain bersama-sama kita. Sudah keluar. Dan setelah itu baru saya mendapat laporan dari banyak teman. Rupanya berkunjung ke setiap DPC saat melakukan kegiatan itu adalah memprovokasi. Ya, memprovokasi teman-teman di DPC untuk ya pokoknya ngikut dia lah seperti itu. Ya. Semuanya sudah membuat klarifikasi, ada 3 yang belum. 3 sudah kasih kesempatan 3 kali, saya serahkan ke Dewan Kehormatan untuk yang mengadili dari kehormatan. Masih nanti terbukti tidaknya itu bisa berkehormatan keputusan DPP. Sudah paham ya? Jadi jangan sekali-kali saya ingatkan, karena undang-undang menentukan rekan-rekan harus menjadi anggota organisasi advokat. Kalau tidak bisa. Tapi kalau misalnya berorganisasi advokat di banyak organisasi, ya lihat aja sanksinya nanti. Sudah jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saat menjalankan profesi organisasi, apapun juga arahan DPP tidak ada yang merugikan rekan-rekan, semuanya untuk kebaikan. Boleh tanya apakah ada setiap DPC atau DPD yang saya datengin atau DPP datengin minta ongkos, minta sangu, minta ditraktir. Nggak pernah DPP melakukan itu. Bahkan naik kereta juga DPP mau. Saya sering ditegur oleh Pak Ketum. Kenapa mesti mau ini? Kenapa mau ini? Biarin Pak Ketum, saya orang kampung melayani mereka. Saya adalah babunya mereka, yang penting mereka bahagia. Tetapi begitu jadi anggota kurang ajar dan melunjak, Anda lah lawan saya. Organisasi Ferrari tidak boleh dibuat percobaan-percobaan untuk perbuatan-perbuatan yang merugikan organisasi. Karena di organisasi Ferrari lah KTA 500.000 ditambah ongkir berlaku 5 tahun. Jadi Anda setiap tahun kontribusinya berapa ke DPP? 100.000 ya? Merasa hebat? Kecil.
Jadi yang sok belagu ya dengan DPP, nanti ya. Itu juga diperhatikan itu. Kemarin dalam Rapimnas sudah kita tawarkan, masa belagu KTA mau diganti nggak? Ada kota lain cuma 1 tahun 1 juta, 2 tahun 1 juta dan sebagainya. Juga tetap tahun. Putusan terbanyak apa? 5 tahun, ya sudah 5 tahun. Itu harga diri rekan-rekan di hadapan DPP 100.000 setahun. Nah, jangan juga sok-sokan dan tidak percaya. Kemudian, jika rekan-rekan tidak mau peduli dengan apa yang dilakukan oleh DPP, kebijakan apapun juga adalah untuk kebaikan bersama. Karena apa? Doa kita tadi 4 hal kan, berbakti ke orang tua, ya kan, mensejahterakan keluarga, santun anak yatim, fakir miskin, kemudian peduli rumah ibadah. Arahan kita, kebijakan kita untuk itu sudah terwujud. Jadi nggak ada kebijakan kita untuk merugikan rekan-rekan. Contoh, rekan-rekan saya tidak mau mengikuti pola organisasi OA lain. Saya sedikit ngerti tentang manajemen. Jangan manajemen dan organisasi, manajemen diri pun kita mengerti. Karena apa? DPD, DPT kita kasih kewenangan, kepanjangan DPP untuk mengerjakan PKPA, upah, mengkoordinasi untuk sumpah. Tetapi jangan tidak dipertanggungjawabkan. Sudah jelas. Selalu kita berpesan jangan mencari uang dari organisasi gak ada duitnya, kecil-kecil. Coba mau jadi advokat misalnya, Anda dipulang paling tinggi berapa sih? 5 juta, 2 juta, 3 juta, atau 1 juta. Nanti jadi setara, bisa cari ini. Akan tahu, ya Teguh Samudra mengut saya 5 juta, malu gak seumur-umurnya? Tetapi kalau dengan apa adanya, kemampuan rekan-rekan itu sangat bahagia. Nanti saat menjalani profesi gak mampu menangani, baru kerja bareng, boleh bagi hasil. Itu cari rezekinya di sana, bukan dari organisasinya, tapi dari profesi rekan-rekan semuanya. Karenanya rekan-rekan jangan mengkhianati organisasi. Kenapa tadi ada jaminan dan pernyataan saudara? Kenapa ada integritas? Itu ada sejarahnya. Di Semarang juga ternyata advokat kita yang sudah diangkat pernah dihukum 2 kali tindak pidana ancaman hukuman 5 tahun. Tetapi kita tidak tahu. Setelah diunjukkan buktinya benar. Bahkan DPO sudah datang ke saya, kita kasih advice, kita kasih strategi bagaimana menangani perkara ini, dijalankan di bagian. Tetapi di grup mengatakan DPP pilih kasih, dia tidak dibela. Bahkan mengatakan saya diminta duit, boro-boro minta duit kemampuan orang daerah berapa sih ngomongnya? Mohon maaf ya. Misalnya rekan-rekan kaya juga pelit, ngerti nggak? Contoh nih, saya memposting misalnya untuk santunan anak yatim, ada yang nanggepin? Nggak ada. Itu tunjukkan bahwa rekan-rekan di daerah pelit. Jadi nggak usah sombong dengan DPP ya. Malah klien-klien saya memberikan bantuan, padahal untuk anak yatim, walaupun bantuannya 20 juta, 25 juta, 15 juta, tapi nggak apa-apa, cukup buat mereka. Ada juga yang 50 juta. Karenanya kita tidak butuh rekan-rekan sepanjang rekan-rekan peduli kepada 4 hal yang saya doakan tadi. Udah jelas ya? Jadi beranggapan DPP bisa dibayar oleh rekan-rekan, nggak butuh kita bayar. Bayarnya kemampuannya berapa rekan-rekan kepada kita DPP. Kita sudah biasa bicara dengan soal uang, dari mata uang rupiah, dari mata uang asing. Kita juga nggak silo, ya. Karena jadi advokat harus benar-benar berjalan yang baik. Karena kena tindak pidana sudah kita ada strategi. Tidak setiap orang mempunyai strategi yang begitu baik. Jika saja saya tidak punya strategi yang baik, saya tidak akan digunakan apalagi dengan perkara-perkara politik. Paham semuanya? Kalau baru ngurusin seperti yang bukan tadi oleh Pak Waketum, masih di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan negara,
masih biasa-biasa saja. Tapi bagaimana menjaga kondisivitas Republik ini dari kaum-kaum intoleran, radikalisme, dan intimidasi, itu yang sangat membahayakan. Ini rekan-rekan harus mulai berpikir ke sana nantinya, ya. Kalau sudah dikasih kewenangan tidak mau bertanggung jawab, nantinya akan diambil oleh DPP. Ya, kegiatan-kegiatan diambil oleh DPP. Jika tombok, biar saja DPP yang nombokin. Kenapa? Hajat ini adalah hajat para peserta yang baru diangkat menjadi advokat. Bapak kecil hati nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi baru mau diangkat apabila pengangkatan ini tidak di tempat yang bagus saja, misalnya warung tegal ya, atau sudahlah di rumah makan pinggiran jalan, sedih ya? Ya, biaya itulah dari situ. Saya sudah memberitahukan kepada yang mata pelajaran kita BPC Kota Semarang, yang murah-murah biayanya. Ngapain misalnya murah-murah menyusahkan kita? Ada yang ngomong di tempatnya yang gratis, suruh ikut patroli yang gratis, ngapain ikut tempat kita? Emang siapa dia? Ini mohon maaf nih, suruh ikut tempatnya yang gratis, nanti baru betul masuk menderita, ya kan? Karena banyak ini, itu dan sebagainya, dan gak punya teman di mana-mana. Rekan-rekan di Ferrari tanya apa aja, minta dikoreksi apa aja, 24 jam 345 hari setahun akan dikoreksi oleh ketua umum atau oleh lain-lainnya. Ya, nggak pernah bayar lagi, dan saya nggak butuh bayaran dari rekan-rekan semuanya. Jangan cuma anggota Ferrari, anggota lain saja minta ke saya untuk koreksi. Dan bahkan rekan lain saja yang mengerjakan orang Ferrari, dia tinggal ngeprint. Jadi rekan-rekan di Ferrari nggak usah musik, kerukunan, kekompakan, integritas dari teman-teman di Ferrari. Satu nilainya ada satu keluarga. Jangan merasa lebih hebat daripada yang lain. Kita harus bersama. Sudah jelas ya? Jelas ya? Baik. Karena masih akan ada acara satu lagi, yaitu pelantikan pengurus DPD Ferrari Jawa Tengah yang masa periodenya sudah berakhir dan akan dilakukan juga saat ini juga. Maka kami akhiri, mudah-mudahan ada bermanfaat, walaupun kecerdasan saya untuk menguji rekan-rekan belum tersalurkan karena kesempatan waktunya. Akhirul kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Dewan Pimpinan Pusat Ferrari Federasi Advokat Republik Indonesia yang telah memimpin pengangkatan dan pelantikan Advokat Ferrari Federasi Advokat Republik Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah 2023. Selanjutnya, ayo, yang laki Mas Bambang, Mas Agung sebelah sini kiri, jangan numpuk di sini. Mas ini jadi geser, jangan numpuk baris-baris. Lupa, saksi sebentar Pak, sebentar Pak. Terima kasih untuk kembali lagi ke tempat. Kita akan lanjutkan acara. Tapi selalu ingat bahwa ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa di sini. Sehingga setiap mau menjalankan pekerjaan harus selalu berdoa. Setelah itu yang pekerjaan bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh mengeluh. Apapun juga yang kita lakukan selama kita niatnya mengamalkan ilmu, menolong sesama untuk kemaslahatan bersama, Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberi kita rezeki yang melimpah, Amin. kesehatan yang sempurna dan kesejahteraan buat keluarga kita. Amin. Karena kita tanamkan kepada rekan-rekan yang baru saja diangkat Amin. untuk selalu mengamalkan ilmu, menolong sesama untuk kemaslahatan bersama. Jangan diukur melihat dari uangnya yang bisa diberikan kepada diri kita. Amin. Karena
Jangan niru orang lain malah bekerja untuk mencari uang. Kalau advokat Ferrari bekerja mengamalkan ilmu dan uang yang mencari kita sebagai advokat. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak untuk penjelasannya dengan nama lengkap ya, dengan Ketua Umum. Saya Ketua Umum DPP Ferrari, Dr. Yuris, Dr. Manajemen Haji Teguh Samudra, SHMH. Asli dari mana Pak? Asli dari Banyure, Purworejo. Tinggalnya sekarang di mana Pak? Tinggalnya sekarang di Jakarta. Oke, terima kasih. Ya, baik. Salam sukses selalu buat Amin. seluruh Amin. Ferrari. Terima kasih. Lengkap ini? Siap. Siap. Pak, juga sini Pak, bicara kok. Izin. Ya, lengkap sini. Mau gue jadi